Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Hikmah Irunisa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan atau memberikan kesimpulan tentang peranti interaktif. Alat-alat untuk memasukkan data atau input device dan mengeluarkan hasil olahan atau output device. Piranti input. Piranti input itu berhubungan dengan proses perekaman dan pemasukan data ke dalam sistem komputer dan memberi perintah ke komputer. Yang kedua, agar dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara efektif. Penggunaan mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara dapat dimengerti oleh sistem komputer. Yang ketiga ada mengendalikan suatu kejadian dalam sistem adalah dengan membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan aman, efektif, terus efisien pastinya, dan jika mungkin menyenangkan. Untuk piranti input sendiri itu ada pemilihan piranti input harus memberikan kontribusi positif terhadap penggunaan sistem. Ada lagi piranti input secara umum yang paling tepat akan memenuhi salah satu faktor seperti psikolog pengguna, kemudian ada usia pengguna tidak dibatasi, kemudian ada familiar, dan pengalaman. Misalkan ada tugas menggambar membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara kontinu. Yang kedua ada untuk memilih dari satu daftar pilihan membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara discrete. Kemudian contohnya, masukkan suara berguna pada situasi di mana tidak ada permukaan untuk meletakkan keyboard, tetapi tidak cocok dengan kondisi berderau. Tombol pada papan ketik atau keyboard dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tombol fungsi atau function key. Yang kedua, tombol alphanumeric atau alphanumeric key. Terus yang ketiga ada tombol control atau control key. Yang keempat ada tombol numerik atau numeric key. Kemudian keyboard QWERTY. Umumnya orang sudah familiar dengan layout keyboard yang disebut QWERTY, yaitu susunan huruf tombol kiri atas. Rancangan keyboard ini pertama kali pada mesin di USA kisaran tahun 1874. Kemudian susunan tombol dipilih untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual. Misal huruf S, T, dan H diletakkan berjauhan, meskipun sering digunakan bersamaan dalam kalimat bahasa Inggris. Keyboard QWERTY sendiri itu diciptakan oleh Christopher Latham Shores pada tahun 1870-an. Untuk yang kedua ada Dvorak Layout. Dvorak Layout sendiri diciptakan oleh August Dvorak dan Gillian L. Delay pada tahun 1936. Dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari, mempercepat ketikan hingga 200 ketik per menit. Penerimaannya lambat karena pemakaian tidak tersedia berusaha berpindah dari QWERTY. Kemudian ada alfabetik. Alfabetik itu tata letaknya sama kayak QWERTY maupun Dvorak, tetapi susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabeta. Bagi pengguna yang bukan tukang ketik, barangkali tata letak ini cukup membantu. Tetapi dari hasil pengujian penggunaan tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan. Kemudian ada Glockenberg. Operator yang sering melakukan pengetikan sering mengeluh karena adanya beban otot yang berlebihan, terutama pada jari jemari dan pergelangan tangan, sehingga diperlukan suatu tata letak yang dapat mengurangi beban otot yang berlebihan. Salah satunya adalah tata letak Glockenberg. Apa itu Glockenberg? Nggak tahu.
saya kurang bisa bahasa Inggris ya, jadi mohon maaf kalau cara bacanya itu salah. Kemudian papan ketik untuk menyingkat kata. Sistem Palantipe. Sistem Palantipe itu dapat merekam suara lebih dari 180 kata per menit. Sistem ini sering digunakan untuk mencatat jalannya persidangan di suatu gedung, dan sangat jarang digunakan dalam lingkungan perkantoran. Kemudian ada sistem stenotip. Sistem stenotip, seperti Anda ketahui, steno adalah jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Jenis tulisan ini paling banyak digunakan oleh para wartawan mencatat hasil wawancara dengan seseorang. Kemudian ada yang selanjutnya ya, peranti penunjuk dan pengambil, pointing and picking device. Piranti interaksi yang digunakan untuk menunjuk atau menuding pada suatu posisi di layar tampilan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Perbandingan rasio kontrol atau tampilan itu K banding T. K banding T sama dengan gerakan tangan atau respon per gerakan kursor. Kemudian ada mouse. Mouse ada mekanis sendiri. Bola yang terdapat di mouse akan menggerakkan beberapa sensor ketika mouse digerakkan. Kemudian ada mouse optik, terdiri dari 2 LED atau light emitting diode dan 2 lensa fototransistor. Untuk mendeteksi gerakan salah satu LED akan mengeluarkan cahaya berwarna merah dan LED yang lain mengeluarkan cahaya inframerah. Kemudian ada joystick. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas. Elemen joystick sendiri ada stick, kemudian ada base, ada trigger, kemudian extract button, terus ada auto fire switch, throttle, head switch, session cup. Untuk trackball, prinsip kerjanya sama dengan mouse tetapi berbeda dalam cara penggunaannya. Ada pointing stick, prinsip kerjanya sama dengan mouse dan cara penggunaannya sama dengan trackball. Kalau tadi trackball sama kayak mouse tapi dalam penggunaannya beda, sedangkan pointing stick itu sama seperti mouse tapi penggunaannya seperti trackball. Kemudian ada touchpad, ada touchscreen, yang selanjutnya ada digitizing table atau graphic table. Peranti mengambil data dalam bentuk sederajat koordinat X, Y yang menunjukkan gerakan pena pada media digitasi. Kemudian ada lag pen. Prinsip kerjanya memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan dan pada saat lokasi tempat pena menyala. Kemudian dipergunakan untuk mengambil citra terformat. Bentuknya itu huruf sudah ditentukan. Kategorinya sebagai berikut. Yang pertama ada barcode reader, kemudian yang kedua ada magnetic ink character recognition atau MISR, kemudian ada optical mark recognition atau OMR ya. Kemudian ada OCR, terus kemudian ada kode QR atau QR code, ada 5 ya. Kode QR code itu bentuknya evolusi dari kode batang atau barcode dari 1 dimensi menjadi 2 dimensi. Caranya menyekan melalui koneksi internet dengan kamera ponsel pintar. Scan barcode kayak gitu. Kalau di tempat perusahaan saya tuh ada barcode yang namanya barcode. Sama seperti ini kode QR, pakainya kode QR atau QR code. Kemudian dipergunakan untuk mengambil gambar atau citra. Kategorinya ini ada image scanner, kemudian ada kamera digital, ada pembaca retina mata, kemudian ada
Udah. Kemudian ada gerakan. Gerakan ini membantu banyak manusia itu banyak yang dimanfaatkan pada virtual reality-nya. Misal handset, glove, kemudian untuk handset sendiri kita kan dipasang di kepala kan, kalian tahu sendiri. Terus menutup mata yang digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kepala serta menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakai. Glove ini sarung tangan yang digunakan untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan jari dan tangan pemakai. Layar tampilan sendiri terdiri dari pengikat digital, kemudian ada pengendali tampilan, kemudian ada pengolahan tampilan. Sudah. Untuk tipe layar tampilan sendiri, jenis-jenis adapter yang disajikan di atas dikenal pula beberapa jenis layar tampilan untuk bisa dipakai bersama-sama dengan salah satu dari adapter tampilan. Untuk beberapa jenis tipe layar tampilan itu ada Direct Drive Monochrome Monitor. Tipe ini digunakan untuk adapter dari jenis MDA atau EGA. Kemudian ada Composite Monochrome Monitor, digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Jadi untuk jenisnya beda ya. Kalau yang Direct Drive Monochrome itu dari jenis MDA atau EGA, kalau composite itu dari CGA. Kemudian ada composite color monitor, menghasilkan teks dan grafis berwarna. Biasanya jenis ini pakai CGA. Nih, tapi meskipun demikian tipe layar ini mempunyai resolusi yang jelek. Jadi ini juga ada sisi negatifnya gitu. Tidak bagus, hasilnya tidak bagus. Terus tipe layar tampilannya itu digunakan bersamaan dengan adapter dari jenis CGA. Kemudian ada Red, Green, Blue Monitor, dikenal dengan sebutan RGB Monitor. R artinya red merah, green hijau, blue biru. Tipe layar RGB ini lebih baik dibanding dengan composite color monitor yang tadi, karena layar tampilannya ini memproses isyarat warna merah, hijau, dan biru secara terpisah. Kemudian maka dari itu teks dan grafisnya dapat dilihat lebih halus, lebih jelas gitu. Kemudian ada variabel frekuensi. Adapter tampilan yang berbeda seringkali membangkitkan isyarat yang berbeda pula. Dalam menampilkan yang lebih baru, kita tidak perlu layar tampilan yang baru gitu. Tidak memerlukan gini. Kan ada layar tampilan ini memungkinkan kita untuk menggunakan adapter tampilan yang berbeda, sehingga apabila ada teknologi adapter menampil yang lebih baru, kita tidak perlu ada tampilan yang baru lagi gitu. Udah, ada yang perlu ditanyakan? Apabila ada yang perlu ditanyakan, boleh ke kolom komentar ya. Nanti saya jawab di kolom komentar, maupun saya share seperti ini, vlog seperti ini. Tadi ya, untuk adapter tampilan digunakan komputer biasanya ada MDA. MDA itu monochrome display adapter yang tadi. CGA itu singkatan dari color graphics adapter. Kemudian ada MCGA, multicolor graphic array. Kemudian ada EGA. EGA sendiri singkatan dari enhanced graphic adapter. Kemudian ada VGA, video graphic array, dan SVGA, super video graphic array. XGA, extended graphic array. Kemudian XGA, super extended graphic array. Kemudian ada UXGA, ultra extended graphic array. Mungkin penjelasan saya cukup sekian.
Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.